Audio Jungle. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Shalom. Kita bersyukur pada hari ini, Minggu kita berjumpa kembali. Kita mau beribadah kepada Tuhan ya. Kita tetap bersyukur masih memiliki kesempatan untuk beribadah meskipun melalui online. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita katakan, ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu dalam hidup kami Bapa. Haleluya Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur
Yesus. Haleluya Yesus. Berkasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Berkasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan, ku Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami Bapa. Kami merasakan kasih dan kebaikan-Mu sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami merasakan Engkau mengasihi kami Bapa. Oleh sebab itu ajar kami terus Tuhan untuk belajar mengasihi Tuhan dan hidup semakin berkenan kepada Tuhan, serta memuliakan Engkau di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Saat ini kami adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Kami rindu senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Melalui kesempatan hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ibadah yang masih Engkau berikan, walaupun melalui online. Namun kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa ada bagi kami, dan Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang menyiapkan hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk beribadah dengan penuh kesungguhan hati kepada Tuhan, bukan hanya sebagai rutinitas atau ritual belaka ya Tuhan, namun benar-benar kami mengucap syukur untuk segala kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia-Nya yang begitu besar bagi kita. Ya, kita angkat pujian. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Oh, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah
bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi Tuhan. Bersyukurlah untuk segala hal. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkanlah tanah hati kita menjadi tanah hati yang subur, sehingga ketika benih firman itu ditaburkan, benih itu akan berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Kita angkat pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Yesus, inilah kami Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan bersamamu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Haleluya Yesus. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasamu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kami mau sepertimu Yesus. Haleluya. Inilah doa kami Tuhan, ini kerinduan kami Bapa. Haleluya Yesus. Dalam setiap jalanku, memuliakan
Amin, haleluya. Saya persilahkan kepada hambanya. Haleluya. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali. Dan pada kesempatan ini kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang kami kasihi, dan terlebih Engkau mengasihi umat-Mu ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami boleh menerima firman-Mu ya Tuhan, firman-Mu yang boleh menguatkan hati kami, buat mengingatkan keimanan kami ya Tuhan. Biarkanlah kami boleh memiliki iman yang semakin didewasakan melalui pengabaran kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, kiranya Tuhan juga berbicara melalui hamba-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu, isi hati-Mu ya Tuhan, Kau sampaikan melalui hamba-Mu, melalui perenungan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu juga boleh menguatkan setiap para pendengar, dan biarlah memberkati semua orang, dan dapat dipuaskan melalui firman-Mu yang hidup ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa pada kesempatan ini, dan kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, di mana firman Tuhan juga saling dapat memberikan kekuatan untuk kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kita patut bersyukur untuk mendapatkan satu undangan dari Tuhan Yesus untuk datang ke Bait-Nya dan akan menerima firman-Nya seperti Musa, saudara, ketika diundang untuk naik ke gunung dan menerima firman-Nya untuk diberitakan kepada semua orang Israel. Nah, demikian juga pada masa pandemi ini, kita juga saudara yang masih harus beribadah di rumah, ya, rasanya tidak mengurangi kehadiran Tuhan, karena Tuhan itu selalu hadir di mana-mana. Dan ketika saudara datang kepada Tuhan untuk beribadah sekalipun di rumah, Tuhan pun hadir. Itu sebabnya jangan sia-siakan waktu saudara dan sekalian Bapak Ibu untuk kita datang ke Bait-Nya, untuk kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tahukah bahwa ketika kita datang dan kita beribadah kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, situ si jahat pun, yaitu iblis, ada di sekitar kita dan ingin mengganggunya. Dan ini saya bukan menakut-takuti, tapi ini juga bukan pendapat saya, namun Tuhan Yesus sendiri yang memberi warning atau peringatan melalui firman-Nya, ya, yang kita akan renungkan bersama. Saudara kasih, kesempatan ini saya memberi judul firman Tuhan, biarkan keduanya tumbuh bersama, ya. Saya ambil dari Matius 13 ayat 30a, yang demikian bunyinya, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai, ya. Dan ini perkataan Tuhan Yesus, ya saudara. Nah, mari kita Tuhan Yesus hendak mengajar kebenaran melalui perumpamaan-perumpamaan, dan kali ini kita akan merenungkan dua perumpamaan, ya. Yang pertama perumpamaan tentang seorang penabur yang kita akan baca dari Matius 13, ya. Ayat yang ke-1 sampai yang 23, ya. Dan kemudian yang perumpamaan kedua adalah perumpamaan lalang di antara gandum, ya. Nah, kedua perumpamaan ini saudara saling berhubungan dan tidak terpisahkan, ya. Tuhan Yesus sedang menjelaskan ada 4 jenis tanah yang akan ditaburkan benih, ya, tumbuhan ini. Ini menggambarkan jenis sikap hati manusia ketika firman-Nya disampaikan. Kita akan melihat respon dari keempat jenis tanah tersebut yang tentunya akan berbeda hasilnya, ya. Sementara
pada perumpamaan yang kedua adalah gandum di antara lalang, menjelaskan ya, gandum adalah menggambarkan anak-anak Tuhan, sedangkan lalang adalah anak-anak si jahat, nah, iblis. Dan ini keduanya akan hidup berdampingan, bertumbuh bersama. Nah, bagaimana kita bisa sebagai gandum, sebagai anak-anak Tuhan bisa bertahan ya di dalam pertumbuhan, sekalipun itu ada halangan dan rintangan, tapi di sini Tuhan ini mengendaki bagaimana kita harus bertumbuh bersama ya. Nah, mari kita baca dalam Matius 1 ya, Matius 13 ayat pertama, ayat 1 sampai 8 ya. Saya akan bacakan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau, maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena ia tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu semakin besarlah semak duri itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 9 ya. Tapi kasih Tuhan, orang yang menabur adalah Tuhan Yesus ya. Sini menggambarkan, sedangkan benih itu menggambarkan firman-Nya. Secara umum firman Tuhan disampaikan kepada semua orang, kepada hati manusia ya. Pilihannya umat pilihannya, namun penerimanya beragam. Oleh karena itu Tuhan Yesus sedang mengingatkan melalui perumpamaan ini ya, saudara. Tuhan Yesus tidak memberi penjelasan arti perumpamaan ini kepada orang banyak ya, karena waktu itu berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus kemana Tuhan Yesus. Dan sewaktu Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tadi, nah, dia tidak langsung memberikan penjelasan apa arti perumpamaan itu. Namun ketika murid-muridnya datang ingin ingin diberi penjelasan, maka Tuhan Yesus memberikan penjelasan ya. Nah, karena mereka ya, orang-orang banyak itu tidak diberi penjelasan karena tidak diberi karunia rahasia kerajaan sorga ya. Namun kepada muridnya Tuhan memberikan penjelasan. Ayat 12 katakan, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya ya. Bahwa bila seorang memiliki iman ya, menerima kasih karunia, maka akan diberi penjelasan firman sampai berkelimpahan. Tetapi bagi orang yang tidak memiliki iman, maka firman yang disampaikan akan diambil kembali ya. Ini penjelasan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sedang menyindir orang Farisi ya, orang banyak tadi, mereka dan sedang menyatakan penggenapan Nabi Yesaya, bahwa sekalipun mereka melihat ya, mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti, sebab hati mereka telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup ya, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dan dengan hatinya, lalu berbalik dan aku Tuhan mengatakan aku menyembuhkan mereka. Maka Tuhan mengatakan kepada muridnya demikian ya, memberi penjelasan bahwa perumpamaan tadi,
berbahagialah matamu karena melihat, ya, kepada murid-muridnya, berbahagialah mereka karena melihat, ya, dan telingamu karena mendengar. Hal ini Tuhan Yesus sedang mengatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka beruntung saat ini mereka dapat menjadi muridnya dan hadir bersamanya, karena para murid dan orang-orang benar terdahulu, ya, nenek moyang mereka tidak mengalami kehadiran Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan perumpamaan ini sebagai berikut. Dalam perumpamaan ini, saudara, menggambarkan ada 4 kelompok pendengar firman Tuhan. Dan mari kita lihat penjelasan daripada Tuhan Yesus, ya, kepada murid-muridnya, ya. Dalam ayat 19, saudara, kepada setiap orang mendengar, ya, ini kelompok pendengar pertama, ya, saudara. Tuhan Yesus memberi penjelasan kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, ya, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampasnya, dan ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Arti dari perumpamaan tadi bahwa benih jatuh di tepi jalan, ya, itu bahwa orang yang mendengar, kelompok pertama ini adalah orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, ya, tetapi tidak mengerti apa isi firman itu. Jalan merupakan tanah yang mengeras karena untuk dilintasi kendaraan atau diinjak-injak. Jadi benih yang jatuh itu tidak dapat menembus tanah sehingga burung dengan mudah mengambilnya untuk dimakannya. Dengar firman Tuhan lalu dirampas oleh si jahat. Setelah dirampas tidak dapat apa-apa, nol, ya, sama sekali. Belum sempat berakar, belum sempat berdahan, belum sempat berdaun, apalagi berbuah, ya. Jenis kelompok pendengar ini, ya, saudara, jemaat datang ke gereja atau mendengar khotbah di YouTube, ya, dari awal mendengarkan hingga akhir sampai sama sekali tidak mengerti apa yang dikhotbahkan oleh para pengkhotbah. Oleh karena tidak sungguh-sungguh rindu untuk menerima firman-Nya, ya, mendengar tapi tidak menerimanya. Hatinya keras seperti digambarkan benih jatuh di pinggir jalan. Mata rohaninya terhalang oleh hal-hal duniawi, ya. Mungkin pikirannya melayang-layang kemana-mana saat firman Tuhan diberitakan, ya. Sepanjang pemberitaan firman asik main HP, ya. Kemudian hati dan pikirannya penuh dengan masalah hidup, sehingga iblis dengan leluasa menguasai dan mengambil firman itu. Jadi firman yang disampaikan tidak membuat iman bertumbuh, ya, menyala bahkan menuju padam, ya. Firman-Nya tidak memberikan solusi pergumulan hidupnya. Jadi firman yang telah didengarnya menjadi mati, ya. Pulang dari ibadah tidak mendapatkan firman apa-apa. Nah, saudara, kita lihat kelompok yang kedua, pendengar kedua, ya. Kita baca ayat 20 sampai 21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan. Karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Bapak Ibu kasih Tuhan, kelompok pendengar ini lebih baik dari kelompok yang pertama, ya. Karena di sini jatuh kepada tanah, walaupun berbatu-batu, tapi ada tanahnya. Namun tanahnya itu tipis, ya. Jadi, namun ketika benih itu ditaburkan, sempat tumbuh, ya, karena ada tanahnya. Kalau dibandingkan dengan jalan tadi yang mengeras, tidak ada tanah untuk berakar. Nah, ini ada tanah yang tipis dan benih itu tumbuh dan berakar, ya. Namun dikatakan ketika bertumbuh
ya, sudah ada tunasnya, namun ketika ada matahari panas itu tidak tahan, ya, sehingga layu dan mati. Benih yang jatuh di tanah yang tipis karena berbatuan dapat menumbuhkan benih tersebut, namun tidak dapat bertahan lama karena tidak dapat berakar. Jenis kelompok pendengar yang menerima firman Tuhan ini, sewaktu firman diberitakan, mereka mendengar dan segera menerimanya dengan gembira. Ya, kelompok ini lebih baik dari kelompok tadi. Saya katakan dengan sukacita dia menerima firman Tuhan. Ya. Namun kegembiraan hanya sebentar saja, setelah itu pudahlah sukacitanya. Karena dia tidak merenungkan dengan sungguh-sungguh dan tidak menggalinya kembali. Ya. Oleh karena tidak berakal di dalam hatinya, sehingga firman itu tidak bertahan lama. Ya. Ketika penindasan atau penganiayaan datang, namun mungkin saat mendengar firman, sesaat sangat menyukakan hatinya. Karena telah menjawab pergumulannya, ya. Wah, ini cocok untuk saya, ya. Saya sangat bersuka cita akan firman Tuhan ini, ya, kan yang dikhotbahkan oleh Pak Pendeta itu, ya. Mungkin ada juga, oh saya gembira karena khotbahnya lucu, ya, sangat lucu, dan semua tertawa ketika mendengar khotbah daripada pendeta itu, ya. Nah, sulit mempertahankan imannya ketika dihadapkan pada pilihan aniaya atau meninggalkan iman, ya, katakan murtad agar selamat. Sebelum penganiayaan, penindasan secara fisik, ya, sudah kabur, sudah menyerah dan meninggalkan Yesus. Jenis kelompok ini zaman sekarang sangat banyak. Baru saja hanya intimidasi dari orang-orang sudah meninggalkan Tuhan. Namun seharusnya saudara, kelompok pendengar ini bila berakar, ya, maka kegembiraan ketika menerima firman Allah akan bertahan lama, ya, sekalipun itu ada matahari yang panas menyengat, ya, sekalipun rintangan itu sangat menggoncangkan, ya, tapi harus berakar dan beriman dan berbuah, ya, seperti dua murid Tuhan yang berjalan ke Emmaus, di jalan bertemu Tuhan Yesus, ya, dan ketika mengenali, lalu hatinya berkobar-kobar, dikatakan dia melihat bahwa Tuhan Yesus bangkit, ya, dan Tuhan Yesus sudah menyatakan dirinya bangkit, dan kemudian dengan sukacita kembali ke Yerusalem untuk menyampaikan berita ini kepada murid-murid Yesus lainnya, ya, kedua murid-muridnya menerima firman perihal kabar Tuhan Yesus bangkit, ya, langsung dari Tuhan Yesus, maka hati mereka berkobar-kobar. Matius 24 ayat 32, ya. Lalu dengan semangat menyampaikan kabar baik itu ke 11 muridnya, ya, pada 11 muridnya. Oleh kelompok ini memiliki tanah yang tipis, iman yang tipis, ya, maka benih yang ditaburkan tidak dapat berakar. Ketika firman Allah didengarnya, maka hanya dapat bertahan sesaat saja. Setelah itu mati, ya. Itu sebabnya saudara, ini peringatan bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan, wah, sangat sukacita, sangat. Jangan berhenti di situ, saudara. Kita gali lagi, kita renungkan lagi, kita cari tahu lagi, ya, minta pertolongan Tuhan untuk lebih lagi diperjelas, ya, supaya berakar, benih firman Tuhan itu berakar di dalam hati kita. Dan seluruh kelompok yang pendengar ketiga yang kita baca ayat 22, yang penjelasan Tuhan Yesus, yang ditaburkan di tanah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaannya menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kelompok pendengar ketiga ini ada tanah, ya, namun ada semak-semak duri sekitarnya, ya. Jadi ketika benih itu ditaburkan masuk ke tanah itu, tapi ketika ingin bertumbuh, maka
semak-semak duri itu juga menghimpitnya sehingga sulit untuk bertumbuh secepat sehingga subur gitu ya, karena tanahnya subur tapi di sekitarnya itu ada banyak semak-semak duri himpitan ini. Ini saudara, yang ditaburkan di semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, menerima, namun oleh karena kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah ya. Tanah yang dipenuhi semak duri akan menyulitkan benih untuk bertumbuh karena pertumbuhnya akan mengalami himpitan. Benih semakin bertumbuh, semak duri pun semakin bertumbuh menghimpitnya. Jenis kelompok pendengar ini ketika mendengar firman lalu menerimanya, namun oleh karena hidupnya dipenuhi kekhawatiran hidup dan tipu daya kekayaan, akibatnya firman itu terhimpit ya, sulit untuk bertumbuh ya, sehingga tidak berbuah dan akhirnya mati. Khawatir masa depan, khawatir besok makan apa, khawatir di PHK dan segala macam kekhawatiran dunia. Oleh karena kurang percaya pada pemeliharaan Tuhan, tidak mempunyai pengharapan sehingga menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan, cenderung dan terpikat pada tipu daya gemerlapan dunia yang dengan menawarkan kekayaan ya, mamon, sehingga semakin khawatir akan hidupnya karena kemiskinan, maka semakin terdorong untuk mengejar untuk menjadi kaya. Firman yang ditaburkan pada kelompok ini tidak dapat berbuah dan akhirnya akan mati juga. Kita masuk ke kelompok keempat ya saudara. Penjelasan Tuhan Yesus dijelaskan dalam ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tanah yang subur, kelompok pendengar ini memiliki hati tanah yang subur ya. Nah, ketika benih itu ditaburkan, maka tanah yang subur itu akan menyambut benih itu, kemudian benih itu bisa bertumbuh, bertunas, berakar sampai ke dalam, kemudian bertunas dan bertumbuh menjadi tanaman yang besar dan akhirnya berbuah-buah ya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan mengerti ya. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jenis kelompok pendengar ini memiliki tanah yang baik, subur, ya, hati yang lembut. Maka ketika benih firman itu ditaburkan, akan segera bertumbuh. Setelah mendengar firman, lalu menerimanya, merenungkannya, ya, dan akhirnya mengerti. Kemudian firman itu bertumbuh dan berbuah berlipat ganda. Ya. Kelompok pendengar ini sangat disukai oleh Tuhan. Ya. Ketika mendengar firman, lalu merenungkan dan tunduk pada otoritas firman Allah, tidak mengandalkan pikirannya, kemudian dilakukannya, ya, maka firman yang didengar akan membuat iman semakin teguh dan dewasa. Firman itu tidak untuk diri sendiri, maka akan dibagikan kepada orang lain, sehingga akan menghasilkan buah yang berlipat kali ganda. Melalui kehidupan akan menjadi berkat bagi orang lainnya. Ketika benih itu tumbuh dan pohon itu berbuah-buah, maka buah-buahnya itu dapat dinikmati oleh banyak orang. Ya. Inilah gambaran, ya, oleh perumpamaan Tuhan Yesus memberikan pada umatnya bahwa kita harus memiliki iman yang kokoh, yang teguh, dan sehingga ketika firman Tuhan itu, dan kita harus merenungkannya dan kita harus berakar, ya, kemudian dapat bertumbuh dan sehat, ya, rohani kita sehat, kemudian bertumbuh dan berbuah. Nah, saudara,
Murid-murid Yesus mendengar firman, lalu menerimanya dan mengerti. Sedangkan kelompok orang-orang Farisi yang sombong ngomong itu mendengar, namun mereka tidak mengerti. Inilah yang Tuhan Yesus ingin memberi pengertian kepada murid-muridnya, yang termasuk dalam kelompok yang keempat. Kelompok orang-orang Kristen yang setia mendengar dan mengerti. Murid-muridnya belum sepenuhnya mengerti rahasia kerajaan Allah. Tuhan Yesus ingin memfokuskan kelompok yang keempat ini, ya. Saya dan saudara termasuk kelompok yang mana, ya. Nah, pasti saudara dan saya, ya, akan menjawab, oh, saya bukan kelompok yang pertama, ya, karena saya memiliki hati yang baik, ya. Kelompok yang pertama tadi, kelompok pendengar pertama tadi jatuh di tanah yang pinggir jalan yang keras, ya. Oke, saya juga bukan kelompok yang kedua, ya, karena saya bukan kelompok tanah yang hanya tipis, ya, dan berbatuan, ya. Tidak, saya juga bukan kelompok yang ketiga, ya, memiliki tanah, namun ada banyak semak-semak duri, dan kemudian kita rasa bukan termasuk kelompok yang ketiga juga, tapi pasti kita akan, dan saudara dan saya pasti mengaku, ya, ingin memiliki seperti kelompok pendengar yang keempat, memiliki tanah yang baik, ya, tanah yang subur, ya, dan itulah pengakuan kita, ya. Tetapi saudara, benarkah kita memiliki seperti kelompok yang keempat, ya? Kalau saudara mengaku termasuk kelompok keempat, ya, mari kita cek, ya, apakah setiap firman yang kita dengar, ya, dapat diterima dan mengertinya, lalu apakah berakar dan tumbuh, bahkan berbuah, ya, berlipat kali ganda buahnya yang bisa dihasilkan dan dapat dinikmati banyak orang, ya. Nah, saudara, kita bisa coba cek apakah benar kita masuk kelompok keempat tadi, ya. Nah, saya bayangkan demikian juga para murid-murid Tuhan Yesus yang akan memiliki jawaban yang sama, ya, dengan saudara dan saya. Porsi Tuhan bagi kelompok 4 ini adalah harus berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, atau minimal 30 kali lipat, ya. Jadi saudara, nah, saudara, ketika kita sudah merenungkan atau kita sudah melihat perumpamaan penabur tadi, ya, ada 4 kelompok pendengar, 4 jenis tanah, ya, dan kita sekarang masuk ke perumpamaan gandum di antara lalang, ya. Nah, saudara, kita perhatikan kelompok 1, 2, dan 3, ya, yang pada akhirnya benih itu mati, ya, karena banyak cobaan, banyak rintangan, ya. Yang pertama tadi hatinya mengeras karena tidak bisa menerima firman Tuhan, ya, tidak dapat mudah menerima firman Tuhan. Kelompok yang kedua juga ada rintangan-rintangan, ya, karena banyak batu-batu, banyak kerikil-kerikil sehingga merintangi tumbuhan dari benih itu sendiri, ya. Kelompok ketiga juga sangat dihimpiti oleh berbagai masalah. Nah, saudara, namun kita lihat kelompok keempat sepertinya tidak ada hambatan, ya, karena bertumbuh dengan baik dan berbuah, ya. Namun saudara, Tuhan Yesus ini mengajarkan bahwa sekalipun kita memiliki tanah yang subur, yang baik, memiliki hati yang lembut, ya, namun juga tidak luput daripada gangguan, saudara. Nah, kita lihat dari perumpamaan yang kedua, ya, kalau di perumpamaan penabur, benih yang baik diumpamakan sebagai firman Allah, ya. Tetapi di perumpamaan lalang di antara gandum, benih artinya anak-anak kerajaan, ya, orang-orang pilihan, dan lalang itu digambarkan
ya, iblis, ya, si jahat, ya. Nah, kelompok pendengar yang keempat ternyata tidak lolos dari gangguan si iblis, ya. Mari kita baca dahulu perikopnya, yaitu Matius 13 ayat 24 sampai 30, ya. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan lalang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada mereka, penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan lalang di antara gandum ini pun tidak langsung menjelaskan kepada semua orang, ya. Kembali dia menjelaskan kepada muridnya, ya. Nah, kita baca dalam penjelasan Tuhan Yesus ayatnya yang ke-36 sampai 43, ya. Demikianlah penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Anak manusia adalah Yesus, ya. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengar. Bapak Ibu kasih, kita sudah mendengar penjelasan perumpamaan ini, ya. Orang yang menaburkan benih ialah anak. Dan saudara, di sini kita melihat terjemahannya yang akan menuai. Tadi Tuhan Yesus menyuruh hamba-hambanya, yaitu malaikat-malaikatnya, ya. Dalam ayat Matius 13 ayat 27 dan 41, di sana dikatakan seorang utusan, ya, malaikat, orang yang diutus, atau seorang malaikat atau seorang utusan dari Tuhan. Seorang utusan atau malaikat, ya, implikasinya bisa saja seorang hamba-hamba Tuhan atau pendeta, ya, yang mempunyai tugas untuk menghimpun, ya, umatnya untuk dibawa menghadap Tuhan. Musuh di sini ialah orang-orang yang membenci Yesus, ya. Di sekitar kita banyak orang-orang yang membenci Tuhan Yesus, yang melawan dan mengganggu anak-anak Tuhan, ya. Kenapa Tuhan melarang mencabut lalang dan membiarkan gandum
dan lalang itu bertumbuh bersama, ya, agar anak-anak kerajaan, ya, dapat bertahan serta bertumbuh kuat. Jadi untuk kelompok pendengar 4 itu, saudara, akan mendapat cobaan, ya, hambatan dalam pertumbuhan imannya, namun akan mengalami kemenangan dan berbuah lipat kali ganda. Bertumbuh, gandum bertumbuh, lalang pun bertumbuh, ya, bersama-sama. Di sekitar kita banyak lalang-lalang, ya, banyak cobaan-cobaan, banyak iblis-iblis yang mengganggu kita. Namun ketika saudara memiliki hati yang lembut tadi, kelompok pendengar 4 tadi, dia semakin banyak cobaan, semakin kuat, semakin bertumbuh, ya. Sekalipun lalang itu ada di antara gandum, namun tetap dia bertumbuh dan kuat, ya. Kenapa Tuhan mengizinkan iblis membiarkan ada di sekitar kita bertumbuh bersama, ya? Karena supaya iman kita semakin kuat dan Tuhan tidak tinggal diam, ya. Kalaupun kita akan sampai pencobaan itu di luar daripada kemampuan kita, maka Tuhan akan menolongnya. Itu sebabnya saudara, kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus sekalipun sepertinya diam, ya, tidak menolong ketika kita sedang mengalami pencobaan, ya, tapi disitulah Tuhan memperhatikan kita, ya. Nah, ke-11 murid Tuhan ketika bersama-sama Tuhan banyak mendengar dan menerima firman-Nya. Namun ketika firman iman mereka belumlah penuh, ya, ketika Tuhan Yesus mati, tergoncanglah imannya, menjadi ragu-ragu, putus harapan. Namun ketika mendengar kabar dari kedua muridnya yang melihat penampakan Tuhan Yesus sewaktu berjalan Emmaus, ya, dan kabar dari murid-murid Yesus perempuan yang telah melihat kubur kosong, dan kabar kebangkitannya dari malaikat, maka bangkitlah iman ke-12 murid, ke-11 murid Tuhan Yesus, ya. Dan puncaknya pada saat Pentakosta, ya, pencurahan Roh Kudus, maka Petrus dan murid lainnya banyak memenangkan jiwa bagi Kristus, ya. Khotbah Petrus mempertobatkan 3.000 orang. Ini yang disebut berbuah berlipat kali ganda. Dan setelah itu murid Yesus menyebar, masing-masing menghasilkan buah pertobatan berlipat-lipat kali ganda. Saudara, penghakiman pada akhir zaman, orang-orang jahat akan dimasukkan ke dalam api neraka, ya. Sementara orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, kita termasuk orang-orang benar yang akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapa, ya. Harapan Tuhan agar umatnya memiliki hati yang lembut dan subur dalam menerima firman-Nya secara konsisten sampai pada akhir penghakiman. Mungkin saja kita pada satu saat, ya, sedang jatuh atau sedang imannya lemah, mungkin kita termasuk pendengar kelompok pertama atau kelompok kedua atau kelompok ketiga, ya. Namun ketika kita juga sedang imannya baik, bagus, meningkat, kita termasuk kelompok yang pendengar yang keempat, ya. Tetapi di sini saudara, Tuhan mengingatkan kita harus konsisten, ya. Kita harus, kalau kita berkomitmen, harus termasuk dari kelompok pendengar yang keempat tadi, yang memiliki iman, ya, yang memiliki hati yang lembut. Ketika firman Tuhan itu diberitakan, ya, kita harus fokus, ya, harus menerimanya dengan sukacita, ya. Kemudian kita kembali merenungkan, ya. Bila perlu kita catat poin-poinnya, ya. Kemudian kita merenungkan cara pribadi, digali lagi, ya, dan harus berakar, ya. Nah, itulah saudara harapan Tuhan Yesus bagi umatnya, supaya ketika kita masuk ke dalam penghakiman pada akhir zaman, Tuhan Yesus akan menjawab. Kita akan mengalami penghakiman, saudara.
namun bukan lagi sebagai penyaringan masuk neraka atau surga ya. Bagi anak-anak Tuhan, orang pilihan Tuhan, itu akan dihakimi juga saudara pada akhir zaman. Penghakimannya kan saudara akan ditanya, berbuah berapa, berlipat kali berapa, apa yang sudah diperbuat di dalam dunia ya, ketika kita menyatakan bahwa dan kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kita tidak pernah berbuah ya. Nah di situ Tuhan Yesus akan menghakimi kita ya. Nah saudara, biarlah peringatan firman Tuhan ini agar kita juga harus perhatikan bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan dimanapun ya, kita harus mengerti ya, harus minta pertolongan Roh Kudus untuk dapat dimengerti ya, karena firman Tuhan itu pada dasarnya untuk bisa menguatkan kita. Hal kerajaan surga ya, itu kita harus meyakininya bahwa ketika kita pada akhir kehidupan kita akan menerima dan akan menjadi orang-orang benar dan akan cahaya di dalam kerajaan Bapa. Nah demikian firman Tuhan, saya tidak panjangkan, tapi biarlah pesan firman Tuhan ini jadilah kita kuat di dalam ketika kita bertumbuh ya, karena Tuhan mengatakan biarlah kedua-duanya tumbuh bersama. Artinya saudara, ketika kita iman kita bertumbuh, maka cobaan pun, iblis pun mengganggunya ya, karena mereka juga bertumbuh bersama ya. Tapi ketahuilah, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, maka Tuhan juga tidak lepas tangan ya. Tuhan juga tidak akan lepas begitu saja. Dia akan menopang kita ketika kita sudah tidak mampu bertahan ya. Nah saudara, biarlah kita memiliki tanah yang lembut hati ya, ketika firman Tuhan itu disampaikan, kita mengerti, bahkan berakar dan merenungkannya, bahkan kita harus melakukannya firman itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur firman-Mu sudah berhenti, namun percaya bahwa firman-Mu hidup ya dan amin, sehingga menghidupi setiap kami, hati kami. Dan biarlah setiap firman yang Engkau beritakan kami mengerti dan kami renungkan, kami lakukan, bahkan kami harus berbuah-buah dibagikan kepada setiap orang. Biarlah peringatan atau warning yang Tuhan sampaikan melalui perumpamaan-perumpamaan ini menjadikan kami semakin hari semakin mencintai firman-Mu, semakin kuat di dalam iman kami, sehingga pada hari penghakiman kami boleh mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tanggung jawab kami, yaitu harus berbuah-buah lebat. Terima kasih Tuhan, firman-Mu biarlah Tuhan melawat setiap para pendengar dan memberi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita pulang dengan membawa firman Tuhan di dalam hidup kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pemeliharaan Roh Kudus ada senantiasa beserta dengan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu.
ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Ya, untuk hari Jumat 4 Desember ada komsel online seperti biasa pukul 19 sampai dengan pukul 21. Untuk hari Minggu 6 Desember 2020 ibadah onsite di Jalan Mangga. Untuk lansia dan anak-anak sekolah minggu masih ibadah di rumah dan akan dilayani dengan ibadah online. Doa syafaat, ya saling mendoakan tiap-tiap jemaat dan berdoa bagi bangsa dan negara, ya, bagi saudara, saudari ya yang ingin memberkati pelayanan dan pekerjaan Tuhan di GBS Hosana, bisa mempersembahkan melalui transfer ya ke rekening gereja, baik itu persembahan, baik itu perpuluhan. Nah, rekening gereja yang akan ditayangkan pada akhir ibadah ini. Dan kami segenap pengurus GBS Hosana mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari yang telah memberkati pelayanan kami, dan hanya Tuhan Yesus sajalah yang membalasnya dengan limpah. Salam sehat, kami ingatkan untuk tetap melaksanakan social distancing, jaga jarak, pakai masker jika bepergian, cuci tangan sesering mungkin, konsumsi makanan yang sehat dan juga olahraga. Demikian pengumuman, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.